minal malaikah. Hadisun sahih. Ketika dihatamkan Al-Quran, Allah menurunkan 60.000 malaikat. Tadi yang khataman berapa? 23. Bayangkan, satu orang khatam Al-Quran, Allah menurunkan 60.000 malaikat kali 23. Allah, berarti tempat ini banjir malaikat. Malaikat pembawa rahmat Allah. Yakin malam ini doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-solehah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita semuanya yang hadir, penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Saya yakin yang hadir banyak yang punya cita-cita disukseskan oleh Allah. Yang punya problem disingkirkan oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah khatmil Quran, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Terutama akhina fillah Haji Muhammad Awan Ukaya, mudah-mudahan terus selalu diberkahi oleh Allah, dilancarkan berbagai usahanya. Putranya yang baru dikhitan, Ananda Hanif, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat, menjadi putra yang soleh, yang selalu berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Allahumma. Pantes para hadirin, kalau beliau dengan menghitamkan putranya sekaligus mengadakan khatmil Quran, karena anak itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang tua. Orang tua hidupnya akan bahagia dunia akhirat karena anak. Ada orang tua hidupnya tambah tua, tambah sengsara gara-gara digoda anak. Jadi anak itu punya peranan penting. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bukan sekedar hadis sahih, tapi hadis mutawatir, bahwa Rasulullah pernah menceritakan ada orang yang hidupnya peduli, selalu peduli kepada putra-putrinya. Putra-putrinya dididik dengan Al-Quran, walaupun tidak hafal Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran. Walaupun putra-putri kita tidak hafal Al-Quran, tapi lancar membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, itu orang tua yang akan digandeng oleh anaknya menuju pintu surga. Daftar apa daftar? Iya. Ayo daftarkan diri kita, digandeng oleh anak kita menuju pintu surga, karena mendidik putra-putrinya supaya putra-putrinya senang membaca Al-Quran. Maaf, saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya malaikat itu ada? Percaya apa enggak? Wajib. Malaikat adalah pembawa rahmat. Pembawa apa? Percaya setan ada? Percaya? Kalau ngomong setan ngeri apa enggak? Ngeri. Setan pembawa laknat. Na'udzubillah. Maaf para jamaah, saya mau tanya, malaikat bisa masuk rumah kita apa enggak? Setan? Kira-kira yang ingin masuk rumah kita setan apa malaikat? Terus bagaimana cara mengundang malaikat supaya masuk ke dalam rumah kita?
Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu informasi bahwa al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an, rumah yang di rumah itu ada bacaan Al-Qur'an. Mungkin yang baca bukan bapaknya, mungkin yang baca bukan ibunya, yang baca anaknya, yang sekolah di SDIT Mutiara Ummah atau di TK Al-Qur'an. Ayo anak kita didik Al-Qur'an, diperintah supaya baca Qur'an. Apa kata Rasulullah? Al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an, rumah yang di dalam rumah itu ada bacaan Al-Qur'an. Maaf para jamaah, tidak mungkin kita seharian 24 jam baca Quran terus, tidak mungkin. Betul apa enggak? Kalau di rumah kita ada bacaan Al-Quran walaupun 10 menit, itu efeknya 24 jam. Efeknya 24 jam. Mungkin anak kita perintah untuk tadarus Al-Quran 10 menit, 24 jam efeknya. Apa kata Rasulullah? Dakhala alaihil malaikah wa tanakkabat minhu syayatin. Ketika di rumah kita ada bacaan Al-Quran, malaikat masuk, setan keluar. Maaf, yang memberi informasi siapa ini? Rasulullah. Yang memberi informasi siapa? Pasti apa pasti? Kata Rasulullah, kalau di rumah kita ada suara Al-Quran, bacaan Al-Quran, malaikat masuk, setan. Kira-kira kalau baca Quran rumah dimasuki malaikat, setannya ngintil, kira-kira rumahnya indah apa enggak? Harmonis apa enggak? Harmonis. Itu lihat Rasulullah, hidupnya sangat sederhana, tapi beliau mampu mengatakan inna baiti jannati, rumahku adalah surga. Kalau ngomong surga indah apa enggak? Hidup kita akan indah bersama Al-Qur'an. Bersama apa? Tadi saya sampaikan yang memberi informasi siapa? Rasulullah. Pasti apa pasti? Ketika ada anak kita atau salah satu keluarga kita baca Quran, yakin malaikat masuk. Setan terus kita kesenggol malaikat apa enggak? Terasa kesenggol malaikat, terasa kesenggol setan keluar. Fisik kita, badan kita tidak terasa, tapi hati kita terasa. Apa kata Rasulullah? Ketika di rumah kita ada bacaan Al-Quran, malaikat masuk, setan keluar. Apa kata Rasulullah? Tawassa'a minhul bait, seluruh penduduk rumah itu hatinya luas. Hatinya apa? Luas. Kalau orang Brebes ngomong hatinya jembar. Ngerti? Bapaknya hatinya jembar, ibunya hatinya jembar, anaknya hatinya. Kira-kira hidupnya indah apa enggak? Pengen suarakan Al-Quran di rumah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang istimewa lagi apa para hadirin? Kata Rasulullah, wa kathura fihil khair, rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, seluruh penduduk rumah itu pengennya melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Tadi saya memberi contoh 10 menit. Maaf. Satu huruf dari Al-Quran nilainya lebih tinggi dari dunia seisi. Itu satu huruf di dalam Al-Quran. Umpamanya ada orang baca Quran hanya satu ayat, ayatnya satu huruf, ayatnya satu huruf. Contohnya aja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim. Malaikat masuk apa enggak?
Masuk apa enggak? Padahal satu huruf. Setan keluar apa enggak? Ada rumah yang besar, fasilitas hidup komplit, tapi penduduknya nggak senang, nggak betah di rumah. Kenapa? Ramai dengan HP-nya, ramai dengan TV-nya, ramai dengan laptopnya, tapi satu hari satu malam Yasin aja nggak ada. Na'udzubillah min. Makanya para hadirin, anak kita kembali kepada anak. Anak kita adalah aset kita. Anak kita adalah aset kita. Anak kita bisa memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Ada orang tersiksa di dunia sebelum di akhirat gara-gara teledor masalah anak. Maaf para hadirin, kitab-kitab suci yang dahulu tidak pernah bicara anak, tapi Al-Quran puluhan ayat berbicara anak. Saya udah bicara panjang-panjang, sudah malam. Betul apa enggak? Tapi yang jelas kita syukur, alhamdulillah, kita sekarang bersama jutaan para malaikat. Insya Allah kita hidupnya semuanya tenang, hidupnya selamat dunia akhirat, hidupnya semuanya bahagia. Masalah hitam adalah masalah anak. Pertama kali yang diperintah hitam adalah Nabi Ibrahim alaihis. Tadi saya ngomong masalah anak. Bapak Ibu baca sendiri nanti di rumah. Ada surat namanya surat At-Taghabun. Surat apa? Di dalam surat At-Taghabun Allah bicara tentang anak 4 kali. Ada anak yang sifatnya qurratu a'yun. Orang tua setiap memandang anaknya, hatinya senang, indah anaknya. Kenapa? Anaknya selalu ibadah kepada Gusti. Anaknya senang baca Quran. Indah apa enggak? Ada anak menjadi aduun lakum. Anak jadi musuhnya orang tua. Ngeri apa enggak? Yang salah bukan anak, karena orang tua tidak mendidik. Para hadirin pengen sukses apa enggak? Ini kaitannya hitam. Manusia yang pertama kali diperintah oleh Allah hitam adalah Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim adalah bapak pendidikan. Kalau kita baca Quran, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran lebih dari 63 kali. Padahal Quran untuk kita umat Nabi Muhammad, tapi Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapak pendidikan. Nabi Ibrahim orang tua yang sukses mendidik anak. Maaf, kalau Idul Adha itu memperingati apa, Bu? Peristiwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih putranya. Namanya siapa? Ismail. Di dalam surat As-Saffat, Nabi Ibrahim mengatakan, Ya bunayya, inni arafil manami anni adbaruka. Anakku sayang, sayangi anak kita. Ya, kalau manggil anak kita ada sayangnya. Anakku sayang, seneng gak anak kita? Begitu juga Nabi Ibrahim. Anakku, aku diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Kemudian Nabi Ibrahim memberi kesempatan kepada Ismail. Fandur mada taro. Pendapatku gimana nak? Aku diperintah oleh Allah menyembelih kamu. Apa jawab Ismail? Ketika itu Ismail usianya baru 11 tahun. Apa jawab Ismail? Ya bunayya. Bapakku sayang, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas. Nabi Ibrahim sukses karena taatnya anak. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan, Ismail, aku diperintah nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail melarikan diri. Kira-kira Nabi Ibrahim sukses apa gagal? Sukses apa gagal? Nah, suksesnya Nabi Ibrahim karena 3. Terakhir ini terakhir.
Suksesnya Nabi Ibrahim karena berapa? Pengen sukses enggak? Dua Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, satu Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Orang tua yang melakukan 3 langkah yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim, orang tua yang akan sukses. Anaknya soleh dan berapa? Pertama, du'aul aba, iktina'ul aba bidu'ail aulad. Orang tua selalu mendoakan anak. Coba doanya Nabi Ibrahim. Ismail belum ada di perut ibunya, tapi Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi habli minas Allah. Nabi, Rasul, ulul azmi, Khalilullah, doa. Maaf, kita Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, dan doa kira-kira anaknya jadi apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya seorang ayah untuk putra putrinya pasti diterima bagaikan doanya seorang nabi untuk umat. Berapa tadi? Pertama, perhatian orang tua selalu mendoakan anak. Yang kedua, iktina'ul aba bimu'asyaratil aulad. Perhatian orang tua tentang pergaulan anak. Nabi Ibrahim tidak mau Ismail lahir di Babilonia, tapi Ismail lahir di Mekah. Ketika itu Mekah masih luar biasa, belum tercemari oleh jahiliyah. Makanya Nabi Ibrahim walaupun tua, anaknya menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, baca surat Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang istiqomah melakukan sholat. Wa min dzurriyyati, terutama keturunanku. Jadi pengen sukses anaknya supaya dididik istiqomah melakukan sholat. Terakhir Bapak Ibu, saya beri doa, mau ya? Ini doa dari para ulama. Doanya orang tua untuk anak. Niru Nabi yang bagi siapa? Di surat. Cepat dibagi. Panitia ikut bagi panitia. Ayo. Sorry. Bisa. Ini panitianya mana? Itu buat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij. Ayo semangat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya sekali lagi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Ar-Rahimin. Sekali lagi, Ya Arhamar Rahimin,
terus dibagi. Yang sudah dapat, ayo lihat tulisannya, saya mau baca. Kalau saya berhenti, Bapak Ibu yang baca, siap? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su' wa ahlil ghair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa a'inhum alaihi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Yang pengen tahu artinya, di bawahnya ada artinya. Sengaja saya bagi doa ini dilaminati supaya dihafalkan. Untung bakal bahagia orang tua yang setiap habis sholat baca doa ini. Dan doanya orang tua akan diijabahi oleh Allah. Anak kita akan menjadi anak yang soleh-solehah. Ini doa ini kenang-kenangan dalam rangka tasyakur khitan Ananda Hanif. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saya ijazahi, diterima ya. Dan saya ijazahi untuk bisa mengijazahkan kepada orang lain. Alhamdulillah. Insya Allah walaupun singkat manfaat. Amin. Ala hadhihi wa kulli niyya shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu